Ibu akan menjelaskan mengenai perkembangan teknologi. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi pangan. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu pangan. Pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang berasal dari hewan ataupun tumbuhan untuk dimakan sehingga dapat memenuhi kebutuhan sumber energi. Jadi kira-kira teknologi pangan itu apa ya? Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengelola pangan dan menghasilkan makanan baru. Kemudian manfaat dari teknologi pangan yang pertama yaitu membuat makanan lebih awet, yang kedua makanan lebih bernutrisi, yang ketiga makanan bebas dari penyakit, keempat makanan menjadi lebih praktis untuk dimakan. Selanjutnya teknologi pangan ini bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama pengawetan, yang kedua pengemasan, dan yang ketiga penyimpanan. Baik, selanjutnya yaitu perkembangan teknologi sandang. Apa itu sandang? Sandang artinya pakaian. Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia selain dari makanan ataupun tempat berteduh atau tempat tinggal atau yang sering kita sebut dengan rumah. Tujuan utama dari pakaian ini yaitu untuk melindungi si pemakainya agar tetap merasa nyaman, kemudian melindungi tubuh si pemakainya dari udara panas ataupun udara dingin. Kemudian contoh jenis-jenis pakaian. Jenis-jenis pakaian seperti kemeja, kaos, celana panjang, celana pendek, dan rok dan lain-lainnya. Kemudian ada pakaian keagamaan seperti yang ibu pakai, yaitu contohnya jilbab, kemudian sarung dan lain-lain. Ada lagi pakaian olahraga. Pakaian olahraga contohnya yaitu celana renang, baju renang dan lain-lain. Anak-anak, pakaian itu dibuat dari berbagai jenis bahan yang biasa disebut dengan serat. Serat adalah bahan baku yang digunakan untuk pembuatan benang dan kain. Cara mengolah kain menjadi pakaian itu semakin maju loh, karena pada mulanya kain dijahit menggunakan tangan. Kemudian kain dijahit menggunakan mesin jahit yang digerakkan dengan kaki. Saat ini kain dijahit dengan menggunakan mesin jahit yang modern. Selanjutnya yaitu perkembangan teknologi komunikasi. Di era modern ini kita sangat mudah berkomunikasi dengan orang yang jaraknya jauh dengan kita, karena sudah adanya gadget bahkan internet. Kemudian, tapi bagaimana sih Bu cara orang dahulu berkomunikasi jarak jauh dengan kita? Caranya yaitu dulu orang berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan kantor pos. Perkembangan teknologi komunikasi ini berjalan sangat pesat, mulai dari gantungan, surat, koran, kemudian telepon dan internet. Apa sih Bu manfaat kita mempelajari teknologi komunikasi ini? Manfaat kita mempelajari perkembangan teknologi ini yaitu kita dapat mengetahui dan memahami perkembangan beberapa teknologi komunikasi. Kemudian perkembangan teknologi transportasi. Transportasi itu apa ya? Transportasi adalah alat yang digunakan untuk mengangkut barang ataupun manusia dari tempat satu ke tempat lainnya. Macam-macam alat transportasi, macam-macamnya ada 3, yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Yang pertama yaitu transportasi darat. Transportasi darat hampir digunakan semua orang karena berjalan di jalan raya dan di atas rel. Contohnya yaitu mobil, motor, sepeda, dan kereta. Kemudian yang kedua yaitu transportasi laut. Transportasi laut digunakan untuk menyeberang sungai ataupun laut. Kemudian alat transportasi air untuk jarak dekat bisa digunakan dengan perahu. Kemudian untuk jarak jauh kita biasanya menggunakan kapal. Kemudian yang ketiga yaitu transportasi udara. Transportasi udara yaitu alat transportasi yang paling cepat. Kita dapat tiba di tempat yang jauh dengan waktu yang singkat. Pesawat terbang adalah contoh dari transportasi udara. Kemudian alat transportasi ini terus berkembang. Sebagian alat transportasi ini didatangkan dari berbagai negara, sebagian juga karya dari anak Indonesia.
anak-anak harus rajin belajar dan berkarya untuk negara. Baik, itulah tadi pembahasan Ibu mengenai perkembangan teknologi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.